Halo sahabat Selayun, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terbayang gak sih, Bapak dan Ibu sudah mengabdi puluhan tahun dan bekerja sebagai tenaga honorer tanpa status yang jelas. Tapi saat kesempatan menjadi ASN datang, nama Bapak Ibu tidak ada dalam database dan rasanya seperti diabaikan dan seperti tak dianggap. Padahal Bapak Ibu telah memberikan segalanya untuk pelayanan publik. Namun, kini berita segar itu datang. Sebuah kabar dari BKN membawa harapan baru untuk pertama kalinya pemerintah membuat kebijakan bagi honorer non-database. Mereka yang selama ini terpinggirkan punya harapan yang nyata melalui kebijakan optimalisasi P3K 2024. Peluang itu tak terbatas pada mereka yang tercatat, tapi juga terbuka pada siapa saja yang telah mengabdi, yang telah berjuang, dan yang belum sempat mendapatkan tempat dalam sistem non-database. Dan apa saja syaratnya, siapa saja yang masuk dalam skema ini, dan bagaimana memastikan agar Anda atau Bapak Ibu tidak tertinggal berita ini. Maka simak video selengkapnya dan sampai selesai agar Bapak Ibu bisa memahaminya. Bagi pertama kali yang menemukan channel ini, agar bisa atau silahkan di-subscribe, like, comment, dan segeralah aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan berita terupdate dari channel kami. Kabar resmi dari BKN membawa angin segar untuk semua tenaga honorer non-database melalui kebijakan optimalisasi P3K 2024. Pemerintah membuka peluang yang lebih luas untuk pengangkatan tak hanya mereka yang tercatat database BKN yang sebelumnya terpinggirkan. Sejak awal, seleksi P3K terfokus pada satu kelompok, mereka yang masuk dalam database BKN. Dan lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain yang belum masuk database, tapi selalu hadir setiap hari dan setiap pagi di sekolah, membuka layanan di puskesmas, dan atau menjaga administrasi kantor tetap berjalan. Faktanya, ada sekitar 6.000 atau 608.743 tenaga honorer non-ASN terdata di BKN per Januari 2025. Dan puluhan ribu lainnya meskipun aktif bekerja namun tidak masuk dalam sistem resmi BKN lantaran banyak formasi yang kosong usai seleksi P3K tahap 1 dan 2 karena minimnya pelamar yang memenuhi syarat. Dampaknya ketika honorer yang terdaftar saja diberi peluang, muncul keresahan dan kecemburuan bagi mereka non-database yang sudah mengabdi lama, terancam putus kontraknya. Beban kerja instansi tetap tinggi karena kekosongan formasi serta ketimpangan sosial dan ekonomi memburuk, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Melalui keterangan resmi dari laman BKN, pemerintah mengambil langkah strategis, yaitu kebijakan dengan adanya optimalisasi ini membuka peluang bagi siapapun yang telah mengikuti atau seleksi P3K termasuk yang tidak masuk dalam data BKN. Ada beberapa kelompok yang diprioritaskan pemerintah seperti honorer K2 yang memenuhi syarat usia masa kerja, peserta CPNS 2024 yang belum lulus, serta
honorer non-database yang punya masa kerja minimal 2 tahun. Pemerintah juga membuka jalur bagi paruh waktu tertentu dan mengupayakan formasi yang masih kosong dari tahap pertama dan tahap kedua yang belum terpenuhi. Meski detail lengkapnya masih menunggu pengumuman resmi, sinyal positif ini menjadi kabar baik untuk menjadi ASN bagi ribuan honorer selama ini yang merasa terabaikan. Berikut ini adalah kemungkinan akan diterima berdasarkan pola-pola sebelumnya dalam optimalisasi, yaitu pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini yaitu tenaga honorer K2 yang belum diangkat tapi memenuhi kriteria usia dan masa kerja. Selanjutnya, peserta yang ikut CPNS 2024 namun tidak lulus dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Peserta yang gagal atau tidak bisa mengisi formasi atau selanjutnya maksud kami peserta yang gagal atau tidak bisa mengisi formasi tahap 1 dan tahap 2 yang ini masuk dalam pertimbangan optimalisasi bila formasi tersedia dan memenuhi syarat. Dan yang terakhir adalah honorer non-database BKN. Selama Bapak Ibu mengikuti tahapan seleksi dan punya masa kerja minimal 2 tahun, Bapak Ibu juga masih mempunyai peluang untuk menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Untuk tenaga honorer database tidak mengikuti tahapan seleksi dan tidak memiliki masa kerja minimal 2 tahun, tetap berisiko kehilangan status. Nah, untuk agenda nasional dari DPR RI, Komisi 2 masih terus berjuang untuk R2 dan R3 serta non-database menjadi P3K hingga Oktober 2025. Dengan agenda nasional yang terkait diantaranya target nasional yaitu pengangkatan seluruh tenaga non-ASN akan selesai sebelum Oktober 2025 dan selanjutnya sinkronisasi dengan Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara yang mendorong formasi besar dalam manajemen pegawai pemerintah dan yang terakhir adalah penyesuaian anggaran APBN untuk menampung tambahan pengangkatan tenaga honorer di tahun 2025. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk honorer database non-database? Yang pertama adalah periksa status Anda. Apakah Bapak Ibu sudah mengikuti seleksi P3K 2024? Jika iya, maka simpan dan lengkapi dokumen pendukung. Selanjutnya, pantau terus situs resmi dan update rutin dari BKN dari kanal resmi instansi daerah Anda, yaitu di https BKN, kanal instansi daerah Anda. Kemudian, yang ketiganya adalah siapkan dokumen masa kerja yang minimal. Ya, sekali lagi, siapkan dokumen masa kerja yang minimal 2 tahun bisa menjadi penentu kelolosan optimalisasi buat Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah hubungi BKD di daerah dan tanyakan langsung bagaimana proses optimalisasi diberlakukan di instansi daerah Bapak Ibu. Kebijakan optimalisasi P3K 2024 memberi harapan baru, tak hanya tenaga honorer dalam database PKN, tetapi juga untuk ribuan honorer yang terpinggirkan. Momentum ini harus dimanfaatkan secara aktif terutama oleh honorer non-database yang telah mengikuti seleksi. Mekanisme lengkap memang belum diumumkan, namun indikasi peluang sudah sangat jelas. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, karena pengangkatan non-ASN diperkirakan selesai Oktober 2025, jadi waktu terus berjalan. Untuk Anda yang selama ini merasa tak terlihat, ini saatnya
melangkah maju untuk menjadi ASN. Untuk Anda yang selama ini merasa tidak terlihat saatnya melangkah maju karena pengabdian Anda akhirnya didengar dan harapan ini akan semakin nyata. Terima kasih sudah menonton hingga akhir di channel kami, yaitu Calon Channel ini. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen serta bagikan ke teman-teman yang lain agar informasi ini tidak putus di satu pihak. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lebih dan kurangnya sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selayun.